Oh, oke. Rizky emang gak on cam. Gak no? Gimana ora? Ayo dibaca. Kangen tani moderator. Kan ngenteni moderator sih. Dia masih nyala nana. Hah? Udah tak rekod loh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi tentang penentuan harga produk bersama. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, ada Septiani Dwi Rahayu, NIM 2019-11-365. Kedua, Davis Rozaan, NIM 2019-11-614. Ketiga, Rizky Irgatna Putra, NIM 2019-11-626. Keempat, Adinda Ike Safitri, NIM 2019-11-642. Kelima, ada Nova Putri Amalia, NIM 2019-11-651. Baiklah, di sini saya akan membacakan definisi tentang harga bersama. Definisi harga bersama. Produk bersama adalah beberapa produk yang diproduksi secara bersamaan dengan menggunakan bahan baku dan overhead pabrik dan akan produk bersama dalam perbandingan tertentu. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dari proses produk bersama, tetapi produk ini nilainya rendah. Biaya bersama ialah biaya overhead bersama yang harus dialokasikan ke berbagai departemen, baik dalam perusahaan yang kegiatan produksi berdasarkan pesanan maupun massal. Biaya produk bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Pengertian pertama biaya bersama tersebut disebut biaya bergabung. Biaya bergabung adalah biaya untuk memproduksikan dua atau lebih produk yang terpisah dengan fasilitas sama pada saat yang bersamaan. Biaya bergabung tidak dapat meliputi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan pengertian keduanya disebut biaya bersama. Biaya bergabung dan biaya bersama dapat dibedakan. Dasar yang dipakai untuk mengalokasikan biaya bergabung harus menggambarkan aliran biaya tersebut dalam proses produksi atau kepada produk. Dalam alokasi biaya tersebut, bersama dapat yang menggambarkan aliran biaya bersama tersebut ke dalam produk. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya pengeluaran biaya bersama. 1. Produk bersama atau joint product. 2. Produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. 2. Produk sampingan atau by product. 1 produk atau lebih yang nilai jualnya relatif rendah yang diproduksi bersama dengan produk lain yang nilai jualnya tinggi. 3. Produk sekutu atau co-product.
Dua produk atau lebih yang diproduksi pada waktu yang bersamaan, tetapi tidak dari kegiatan pengolahan yang sama atau tidak berasal dari bahan baku yang sama. Karakteristik produk bersama. 1. Produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. 2. Nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan dan relatif sama di antara produk-produk umum. 3. Biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. 4. Seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. 5. Salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Selanjutnya, metode harga bersama. 1. Metode nilai jual relatif, metode satuan fisik, metode rata-rata biaya persatuan, dan metode rata-rata tertimbang. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Metode nilai jual relatif, metode ini menggunakan dasar pemikiran bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada produk yang lain, hal ini karena biaya dikeluarkan oleh produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk lain. Contoh, PT Jaya mengeluarkan biaya bersama yang digunakan untuk memproduksi barang A, B, dan C sebesar 20 juta. Jumlah produksi dan harga jual masing-masing tersaji dalam tabel di bawah ini. Jawabannya produk ABC. Jumlah produknya 1 dan hasilnya 6.000 dan seterusnya seperti tabel di bawah ini. Lanjut, Mbak. Metode satuan fisik. Metode satuan fisik mencoba menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Metode ini menghendaki bahwa produk bersama yang dihasilkan harus dapat diukur dengan satuan ukuran pokok yang sama. Jika produk bersama mempunyai satuan ukuran yang berbeda, harus ditentukan koefisien ekuivalensi yang digunakan untuk mengubah berbagai satuan tersebut menjadi satuan yang sama. Contoh 3 ada di bawah ini, dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Dinda. Metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pokok pikiran yang mendasari pemakaian metode ini adalah karena semua produk dari proses yang sama, harga produk masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Contoh yaitu PT Mebel Jaya menghasilkan berbagai macam perabotan dari kayu seperti meja, kursi, pintu, dan produk lainnya. Untuk memproduksi produk bersama tersebut mengeluarkan biaya sebesar 40 juta dengan rata-rata biaya per mili 100 meter per detik Rp 40.000. Berikut data produk beserta kuantitasnya. Biaya rata-rata
Kedua yaitu metode satuan fisik. Metode satuan fisik mencoba menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang dihasilkan, harus dapat diukur dengan metode satuan ukuran pokok yang sama. Jika produk bersama mempunyai satuan ukuran yang berbeda, harus ditentukan koefisien ekuivalensi yang digunakan untuk mengubah berbagai satuan tersebut menjadi satuan yang sama. Contohnya yaitu PT ABC menghabiskan 10.000 kg tebu untuk diproduksi. Hasil produksi tersebut dikurangi dengan kerugian sebanyak 200 kg akibat hilang dalam proses. Dengan harga pokok bahan baku yang dipakai oleh sebesar 12 juta, hasil produksi tampak pada tabel di bawah ini. Seperti gula 4.000, vetsin 3.000, itu 10.000. Jawabannya yaitu seperti tabel di bawah ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Metode rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, kuantitas produksi dikalikan dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasi. Angka penimbangnya berdasarkan jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai tiap jenis produk. Contoh 5. Biaya bersama yang dikeluarkan sebuah perusahaan untuk memproduksi produk bersama adalah sebesar 8.500.000. Jumlah produk yang dihasilkan dan angka penimbangnya adalah sebagai berikut, seperti pada gambar. Jawabannya, produk A, jumlah produk yang diproduksi 6.000, produk B, jumlah produksi yang diproduksi 5.000, produk C, jumlah produk yang diproduksi 4.000. Total semua 15.000. Angka penimbangnya yaitu 1, 2, dan 3. Jumlah angka yang diproduksi angka penimbang. Dikalikan 1 kali 2. Hasilnya 6.000. 5.000 dikali 2, 10.000, 4.000 dikali 3, 12.000. Hasil totalnya 28.000. Alokasi biaya bersama total seluruhnya yaitu 8.500.000. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Sik. Ki sing takon terus piye? Aku sik bingung. Sing takon aku ngono. Saya ingin bertanya, Mbak. Berikan contoh produk bersama. Sekian, terima kasih. Silakan yang ingin bertanya lagi. Saya Mbak mau bertanya, apakah dalam menghasilkan produk bersama, perusahaan menghadapi masalah pemasaran produk? Terima kasih. Ya, Mbak, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yaitu produk susu segar yang dapat menghasilkan krim dari skim cair. Selanjutnya, krim dapat diolah lebih lanjut menjadi krim mentega dan skim cair. Kemudian diolah lagi menjadi susu. Apakah bisa diterima? Iya, bisa, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya yaitu karena masing-masing produk mempunyai masalah pemasaran dan harga jual yang berbeda-beda. Manajemen perusahaan biasanya ingin mengetahui besarnya kontribusi masing-masing produk bersama tersebut terhadap seluruh penghasilan perusahaan. Karena dengan demikian mereka akan mengetahui dari beberapa macam produk
bersama tersebut, jenis produk yang menguntungkan atau jenis produk yang perlu didorong pemasarannya. Bagaimana Mbak? Apakah bisa dipahami? Ya, Mbak, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.